Monaco Grand Prix, balapan paling prestisius yang ada di kalender. Banyak tim yang kena penalti sama kena blunder. Dan lagi-lagi Kimi Antonelli, unstoppable bener-bener. Gimana balapan kemarin? Wah gila ya. Kemarin ini kalau nontonnya nobar sih pasti pada jingkrak-jingkrak ini. Leclerc nabrak, Stroll nabrak. Wah dengan sekilas itu race-nya bikin balapan semalam itu berdurasi 2 jam lebih. Gila coy. SC 2 kali, crash, engine jebol, red flag saling senggol. Gua aja semalam itu nobar di pit stop session itu bener-bener heboh banget coy. Gila seru banget sih. Dadah. Yuk langsung aja seperti biasa gue akan merangkum 5 kejadian yang terjadi di balapan kemarin. Kimi 5 in a row. Gue niatnya kalau dia menang lagi gue tuh mau bahas sedikit aja gitu, kayak dia kenceng udah beres gitu loh. Tapi kemenangan dia kemarin sih bener-bener harus banyak banget yang dibahas sih. Karena dari Jumat Mercy itu sama sekali nggak kenceng. Bukan yang nggak kenceng yang pelan, enggak juga, masih kenceng cuman nggak sedominan itulah. Entry-nya pelan, mid corner-nya sering goyang, exit juga average. Tapi somehow Kimi bisa bawa mobil itu ke barisan depan atau bahkan pole position didapetin sama dia di hari Sabtu. Diikuti Max sama Lewis di posisi 2 sama 3. Tapi pas gue lihat onboardnya Kimi Antonelli, wah gila sih, kagum gue. Bener-bener plak ketiplak sama gaya nyetirnya Max Verstappen yang agresif dengan mobil yang sangat tricky. Dimana mobilnya makin liar dia makin kenceng, gila sih. Hari balapan pun gak jauh beda. Dia startnya bagus banget. Gak ada lagi start yang jelek banget kayak dulu di awal musim. Mimpin balapan dan gak sama sekali noleh ke belakang. Lewis yang sempat berusaha ngejar di awal, tapi pace Kimi terlalu kuat dan bikin gapnya malah makin lebar. Pit lancar, semua lancar, sampai ada SC keluar pun yang disebabkan oleh Lance Stroll, membuat semua mobil rapat lagi. SC lagi keluar untuk kedua kalinya, disebabkan oleh Charles Leclerc kali ini. Hingga akhirnya, red flag karena kondisi aspal tikungan terakhir, itu benar-benar bahaya dan juga geradagan. Balapan sempat ditunda 30-40 menit, hingga akhirnya diulang lagi dengan prosedur standing start. Dengan semua kekacauan itu, Kimi masih nggak kesentuh siapapun dan memenangkan balapan Monaco pertamanya di tahun 2026. Sekaligus 5 beruntun musim ini. Diikuti Lewis sama Hajar di posisi 2 sama 3. 2 SC, 1 red flag, nggak bisa ngestop dia. Gila sih. Penalti real kah? Penalti bertebaran di balapan Monaco GP ini. Setelah awalnya Lewis yang kena speeding in the pit lane, lama-lama banyak tuh. Ada Russell lah, Oscar, Gasly, Colapinto, semua ini pada kena speeding in the pit lane. Dan lucunya adalah rata-rata orang yang kena speeding in the pit lane, mobilnya bermesin Mercedes, McLaren, Alpine, Mercedes juga itu sendiri. Apakah ada kesalahan sensor ya guys ya pada electronic pit limiter mesin Mercedes? Atau justru malah sensor FIA lah yang salah gitu. Karena missnya cuma kayak 0,1 sampai 0,4 aja. Ya emang sih sekecil apapun ngaruh ya ke balapan ya. Tapi gini guys, FIA itu ngitungnya dari jarak waktu masuk pit sampai keluar pit. Jadi mereka tuh kayak ngeset waktu untuk durasi mobil melewati jalan pit lane. Jadi kalau entry atau keluar pit itu kekencengan yang bikin pembalap lewatin pit di bawah batas minimal waktu di dalam pit, nah itu dihitung speeding juga. Makanya Kimi diingetin banget sama Bono buat pelan-pelan banget saat masuk pit. Nggak cuma masuk pit, saat keluar pun dia disuruh ngelepas gas untuk lewatin garis dengan aman. Box. Steady on entry, control your entry speed. We don't want any speeding, so nice and steady. On exit, just have a little lift, just on exit, make sure we don't get anything. So don't cut and just a little lift on throttle, we are plenty safe. Dan ya bener, dia aman gak kena penalti sama sekali. Gasly sih yang paling kesian sih. Tim Alpine pas red flag kok bisa gitu nggak ngasih tahu dia kalau dia tuh ada penalti 5 second plus 5 second jadi 10 second penalti. Dia tetap gaspol aja sampai P3 dan dia juga udah happy selebrasi. Di ending baru dikasih tahu kalau dia ada penalti dan harus turun ke P7. Bete nggak lo? Tim Alpine sih katanya lagi banding ke stewards guys ya buat penalti ini. Karena menurut mereka ini kesalahan punya sensor FIA bukan mobil mereka. Karena mereka tuh merasa sensor gue udah bener kok, kayaknya FIA dia salah sensornya nih. Tapi menurut kalian gimana guys? Agak aneh kah semua mesin Mercedes serentak kena speed limit? Atau emang mereka yang salah semua? Ferrari, weekend yang harusnya sangat strong buat dua Ferrari. Actually, 2 podium tuh harusnya udah di tangan tau guys. Entah ini keyakinan gue atau emang gue terlalu pede aja. Karena dari hari Jumat, baik race pace ataupun quali, mereka sangat amat kuat. Udah mana 1-2 terus kan sepanjang hari Jumat sama free practice kan ya. Sedikit kocak sih pas quali ya, dimana ternyata mereka diasapin sama Max sama Kimi. Namun 3 sama 4 masih oke lah ya. Buat podium mah masih bisa lah, easy lah gitu. Ditambah Max juga kan di awal mesin gearboxnya jebol kan. Jadi dalam mereka 2-3 sepanjang balapan. Yang sebenarnya nggak ada gangguan. Karena gangguan itu datang cuma satu sih. Pas Lewis speeding in pit lane dan dapat 5 second penalty. Itu pun udah ke-serve pas lagi SC yang pertama.
Tapi mana sadar belum rezeki kan ya. Leclerc nabrak tikungan terakhir karena aspalnya rusak dan bikin SC kedua. Leclerc pun harus DNF dari balapan rumahnya sendiri, dan juga karena mobil rusak juga, dan ya sedih buat semua para tifosi. Tapi tetap hasil baik buat Lewis Hamilton buat Ferrari. Cuma sayang aja sih, harusnya poinnya bisa maksimal gitu kan. Karena andai lagi aja ya kan ya. Intinya mereka good lah, cuma emang kurang beruntung aja lah buat Charles Leclerc ini. Warning buat Russell. Balapan kemarin emang ada peran kru pitnya sih dalam hal yang bikin dia dapat penalti gitu di ending. Tapi peran Russell juga ada sih menurut gua. Nggak pure salah pitnya doang. Menurut gua dari awal weekend emang dianya udah nggak nyaman sama mobilnya, yang menyebabkan dia harus start dari papan tengah, yaitu di P6. Terus syok-syok di belakang Hajar, yang Hajar pun punya masalah, jadi pelan, udahlah nyangkut di belakang itu kan ya. Pas SC pun dia kurang luck karena dia ngepit saat SC, ternyata Hajarnya nggak ngepit, ngejam dia lagi posisi keempat itu, bikin dia di belakang Hajar lagi. Udah gitu kena penalti speeding di pit lane. Nah pas mau serve penaltinya itu, timnya kurang komunikasi, malah nyentuh mobilnya buat ganti ban, dan malah bikin dia kena drive thru penalti. Buset deh. Weekend yang bener-bener sangat gak enak buat Russell sih, kayak udah gak cocok setup, pace-nya gak enak, but dia harus kerja lebih keras lagi karena Kimi udah sangat terlalu jauh di depan guys. Dia harus ekstra lagi lah. Jangan malah bilang mobil ini lebih cocok ke Kimi, bla 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 bla, di gua gak cocok ini lah. Jangan bilang gitu anjir. Takutnya kalau lo bilang gitu malah bikin opini publik yang enggak nanti orang-orang malah pada bilang, Kimi didukung lebih nih daripada Russell, jangan ini nih, Kimi lebih ini nih. Alah, gak ada guys kayak gitu-gitu. Tahun lalu deh yang mobilnya katanya lebih cocok ke lo gitu, Kimi diem aja. 2024 yang katanya mobilnya Lewis gak enak tapi di lo enak, Lewis diem aja. Lewis malah belajar sama lo kan ya. Omongan lu di awal musim yang bilang I love this engine, I love this regulation, I love this car, kok sekarang gini? Gak fair dong kalau lo tiba-tiba ngomong gitu cuma karena lu tuh gak ada mau setup gitu loh. Gue yakin lo bisa, race itu masih panjang, lu pasti bisa. Tapi yang gue saranin sih, kurang-kurangin permainan media lu ya guys ya. Honorable mention, Max performance-nya wah gila sih. Gue sebagai fans Max, wah kemarin happy banget sih. Cuma ya legowo lah ya kemarin. Udah mah Red Bull Powertrain gak dapet A2 kan ya, karena emang masih ada kencang sih. Cuman gearbox-nya aja yang sangat lemah ya guys ya. Reliabilitas mereka jelek banget. DNF pun gak masalah sebenarnya sih, tapi tetap nyesek aja sih biarpun kita dapat satu podium dengan Isaac Hajar ya. Well, Red Bull dengan kondisi yang belum sempurna aja udah begini performanya. Diimbangi juga Hajar yang bagus banget kemarin, jadi nggak Max doang gitu di depan. Di summer races gue yakin mereka akan dapat double podium sih, atau malah kalau beruntung 1-2 bisa dapetin di musim ini. McLaren apes but ya still okay pace mereka lah, cuman emang ya lack of reliability aja sih mereka. Selalu gitu, baterai itu Mercedes, gue heran tuh. Anehnya di Mercedes McLaren doang gitu ya, karena emang mereka kan beda sekalian kan ya. Alpine shout out buat Gasly, lu keren banget meskipun lu gak jadi podium, tapi lu tetap nunjukin kalau lu tuh deserve buat podium di sana. Tapi emang ya penaltinya gak bisa dihindarin, dan juga itu fair karena speeding di pit lane. Well ya, next race gue yakin lu bakal bisa dapat podium di salah satu balapan musim ini. Racing Bull 56 itu bagus banget. Itu wah gambling parah sih si Lindblad itu gak ngepit ya guys ya. Red flag langsung ke depan. Cadillac hampir poin, andai aja Perez gak penalti saat dia di start yang red flag itu. Aduh, but gak apa-apa. Yang poin akhirnya jadi Aston Martin ya guys ya. Akhirnya setelah sekian lama Aston Martin poin, itu pun poin hibah. Gak apa-apa, mau hibah apa enggak, yang penting poin is a point gitu. Kayaknya itu aja gak sih yang kita bahas, karena nanti kita akan bikin video lain mungkin buat bahas yang lain. Menarik itu dibahas. Yap, itu rangkuman dari apa aja jadi di balapan kampanye episode 4. See you di GP Spanyol langsung minggu depan. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe.